Timnas Indonesia hingga saat ini masih memfokuskan langkah mereka untuk bisa tampil pada pagelaran akbar di Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika. Coach Sintayong bersama dengan anak asuhnya di Timnas Indonesia Senior hingga kini semakin berkembang dari segi permainan dan juga komunikasi di dalam lapangan. Meskipun begitu, hingga saat ini skuad asuhan Coach Sintayong tersebut masih terbilang sangat kesulitan untuk bisa mendapatkan keunggulan di dalam setiap pertandingan. Sebab hingga kini Coach Sintayong belum benar-benar memiliki skuad inti yang akan selalu diturunkan oleh sang pelatih di dalam setiap pertandingan. Apalagi grup C tempat di mana kini Timnas Indonesia berada diisi oleh tim nasional lain yang sangat kuat dan juga kompetitif. Sehingga persaingan yang sangat sengit membuat Timnas Indonesia mau tidak mau harus bisa meningkatkan kekuatan di dalam setiap pertandingan yang berjalan. Oleh karenanya, sejak dimulainya putaran ketiga dalam kualifikasi Piala Dunia ini, Coach Sintayong selalu memperkenalkan setidaknya satu nama pemain tambahan untuk bisa memperkuat kualitas kedalaman skuad yang dimiliki. Dan hingga kini terdapat begitu banyak daftar nama pemain yang sedang melakukan proses naturalisasi ataupun masih berada di dalam daftar nama pemain yang akan diproses oleh pihak federasi. Tambahan skuad keturunan tentu secara signifikan akan memperkuat performa Timnas Indonesia dalam jangka pendek dan berguna sebagai modal berharga bagi skuad Garuda untuk lolos dari fase ini. Dan berikut ini merupakan deretan nama pemain keturunan yang akan dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia jelang lanjutan putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 Amerika. Mauresmo Hinoke, pemain keturunan Indonesia yang kini berkarir di FC Dordrecht dan telah menjalani laga pramusim bersama dengan tim senior. Dikabarkan akan menjalani proses naturalisasi untuk bisa kembali memperkuat Timnas Indonesia pada ajang resmi di kualifikasi Piala Asia. Akan tetapi saat ini terdapat kendala dari sang pemain yang bisa menutup peluang yang dirinya miliki untuk tampil bersama skuad Garuda. Sebab Mauresmo merupakan keturunan kelima dari keluarganya yang memiliki darah keturunan ataupun lahir di Indonesia. Sementara saat ini negara Indonesia hanya bisa memenuhi permohonan untuk pemain yang masih memiliki hubungan setidaknya dalam 3 generasi. Tentu akan sangat disayangkan jika sang pemain batal untuk bisa membela tim nasional. Sebab potensi yang dirinya miliki sebagai sosok pemain sayap akan sangat berguna bagi kedalaman skuad Coach Indra Syafri untuk bisa sukses di dalam kualifikasi Piala Asia U20 yang akan datang. Emil Audero. Usai datangnya Martin Paes di dalam Timnas Indonesia sebagai kiper keturunan pertama. Kini muncul rumor bahwa pemain asal kasta tertinggi Liga Italia siap diboyong Timnas Indonesia untuk menjadi pemain pelapis dari skuad Garuda. Emil merupakan salah satu nama pemain keturunan yang telah menjadi rumor setiap tahun bagi pendukung sepak bola tanah air. Bahkan namanya sampai saat ini masih menjadi salah satu sentimen negatif dalam komentar di media sosial. Namun usai Timnas Indonesia mampu memberikan performa yang sangat baik di level Asia, ini membuat sang pemain kembali menaruh minatnya untuk bisa memperkuat skuad Garuda di sisa laga putaran ketiga ini. Tentu hadirnya sang pemain akan menjadi salah satu modal berharga bagi kedalaman skuad, khususnya pada posisi penjaga gawang Timnas Indonesia. Sebab saat ini Martin Paes belum memiliki opsi pelapis dan akan sangat beresiko bagi skuad Garuda jika sewaktu-waktu sang pemain mengalami cedera yang mengharuskannya menyingkir dari dalam lapangan. Pascal Struijk. Meskipun belum dapat dipastikan kehadiran dari sang pemain pada lanjutan putaran ketiga yang akan datang, namun dengan pencapaian Timnas Indonesia saat ini sudah tentu sang pemain akan mulai mempertimbangkan skuad Garuda sebagai tim nasional yang akan dirinya bela. Pemain yang saat ini berkarir di Liga Inggris tersebut memiliki kualitas yang sangat mumpuni untuk bisa menjadi salah satu pemain senior yang memiliki kedewasaan serta jam terbang tinggi di dalam lapangan. Dengan kualitas yang dimiliki oleh sang pemain, sudah tentu skuad Garuda akan dapat melaju jauh dan dapat memaksimalkan sisa pertandingan yang ada pada putaran ketiga ini. Namun belum dapat dipastikan sang pemain dapat bergabung atau tidak pada lanjutan laga di akhir bulan Maret yang akan datang. Akan tetapi peluang tersebut tetap masih ada mengingat sampai saat ini PSSI belum melakukan proses lebih lanjut terhadap daftar nama pemain keturunan yang saat ini akan menjalani proses naturalisasi. Mauro Zylstra, pemain asal Volendam sampai saat ini menjadi salah satu pemain yang paling kuat untuk diproses oleh Timnas Indonesia untuk mengisi ujung tombak skuad Garuda di level umur maupun senior. Meskipun sampai saat ini belum terdapat foto peresmian dari ketua federasi, namun sang pemain telah memberikan statement bahwa dirinya telah mengumpulkan dokumen untuk bisa melanjutkan proses naturalisasinya. Mauro merupakan salah satu talenta diaspora yang tampil sangat baik di Liga Belanda level umur. Dalam 12 pertandingan liga yang dirinya jalani,
sang pemain telah berhasil mencetak 9 gol dan 3 assist untuk timnya. Selain itu, baru-baru ini sang pemain juga baru saja melakukan debut profesional pertamanya di level senior. Ini tentu menegaskan bahwa sang pemain memiliki potensi untuk bisa berkembang sebagai pemain yang hebat dan dapat memiliki karir yang cukup baik di luar negeri. Membawanya ke timnas Indonesia tentu akan menjadi salah satu investasi jangka panjang yang akan sangat menguntungkan bagi skuad Garuda di masa yang akan datang. Miliano Jonathan, pemain paling produktif asal Vitesse yang kini berada di kasta kedua Liga Belanda, akhirnya mendapatkan kontrak permanen untuk bermain bersama dengan FC Utrecht di kasta tertinggi Liga Belanda. Tentu hal tersebut tak lepas dari performa yang sangat menarik dan membuat sang pemain menjadi incaran banyak klub di luar negeri. Pada pertengahan musim ini, Miliano telah tampil sebanyak 18 pertandingan dengan kontribusi 11 gol dan juga 4 assist untuk timnya. Dengan performa yang sangat bersinar usai mengalami cedera ACL yang cukup parah, sang pemain membuktikan bahwa dirinya dapat kembali pada top performanya. Miliano saat ini juga tengah memiliki minat untuk bisa bergabung bersama dengan skuad Garuda. Akan tetapi sang pemain masih mempertimbangkan untuk bergabung bersama dengan skuad Garuda dan masih ingin fokus pada kebugarannya usai mengalami cedera. Tentu hal ini memang wajar mengingat pemain dengan cedera ACL memerlukan waktu panjang untuk bisa mengembalikan kebugarannya di dalam lapangan. Jairo Riedwald, mantan pemain Crystal Palace yang saat ini berkarir di kasta tertinggi Liga Belgia, yaitu Royal Antwerp, telah menunjukkan minatnya untuk bergabung dengan skuad Garuda pada lanjutan putaran ketiga di bulan Maret yang akan datang. Tambahan sang pemain yang memiliki jam terbang dan pengalaman hebat di level tertinggi sepak bola dunia pasti akan sangat berguna bagi skuad Garuda untuk bisa lolos dari kualifikasi ini. Pemain gelandang yang memiliki ketenangan dan juga visi yang sangat baik pastinya akan menjadi kunci dari efektivitas permainan yang ditunjukkan oleh para pemain di dalam lapangan. Jairo bahkan telah beberapa kali menjawab komentar di Instagram yang menegaskan bahwa dirinya akan segera bergabung bersama skuad Garuda. Dan dengan situasi saat ini di mana PSSI belum melanjutkan proses naturalisasi daftar pemain keturunan lainnya, maka besar kemungkinan nama Jairo akan masuk sebagai daftar tambahan yang akan melakukan sumpah secara bersamaan. Hadirnya sang pemain tentu akan memberikan nilai tambah dan membuat timnas Indonesia semakin dekat untuk bisa tampil sebagai negara yang ada di putaran final Piala Dunia 2026 mendatang. Tristan Goijer, pemain muda asal Akademi Ajax yang sekarang sudah dipromosikan ke tim utama di kasta tertinggi Liga Belanda berhasil menjadi sorotan setelah dirinya memberikan statement bahwa dirinya terbuka atas tawaran untuk bermain dengan timnas Indonesia. Tristan merupakan sosok bek sayap yang juga bisa bermain sebagai sayap penyerangan bagi klub yang dirinya bela. Dengan umur yang masih menginjak angka 19 tahun, mendapatkan pemain potensial semacam Tristan tentu akan sangat menjadi amunisi berharga bagi timnas Indonesia di masa yang akan datang. Selain itu, meskipun dirinya terbilang masih cukup muda, namun dirinya juga tetap memiliki kedewasaan di dalam lapangan. Itulah alasan kenapa dirinya bisa mendapatkan kesempatan untuk tampil bersama tim Ajax senior pada kasta tertinggi di Liga Belanda. Namun tentu saja kita belum bisa mendapatkan kepastian terkait datangnya sang pemain dalam waktu dekat. Namun PSSI telah memastikan bahwa kedatangan dari daftar pemain ini akan dilakukan secara bertahap selama putaran ketiga yang akan dijalankan. Dion Marks, pemain muda asal NEC Nijmegen dikabarkan akan melanjutkan proses naturalisasi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 yang akan datang. Hal tersebut juga telah dikonfirmasi oleh Coach Indra Syafri sebagai pelatih kepala timnas Indonesia U20. Pada turnamen Toulon di bulan Juni yang lalu, Dion Marks tampil cukup solid sebagai sosok pemain bertahan dan dapat melakukan berbagai macam penyelamatan di garis pertahanan timnas Indonesia. Meskipun terdapat beberapa kesalahan yang dirinya lakukan pada 5 pertandingan tersebut, namun tentu saja itu bukan merupakan kesalahan yang fatal dan dapat dirinya evaluasi di masa yang akan datang. Dengan hadirnya Dion Marks di ajang kualifikasi Piala Asia yang akan datang, tentu diharapkan dirinya dapat memberikan dampak positif bagi kedalaman skuad timnas Indonesia sebab tentu saja perannya akan sangat krusial untuk menjaga kedalaman garis pertahanan dari timnas Indonesia. Tim Gibbons, pemain asal FC Emmen juga dikabarkan akan menuntaskan proses naturalisasi untuk bergabung bersama dengan timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia. Pemain yang berposisi sebagai bek kiri satu ini memiliki kelincahan dan kemampuan individu yang mampu menjadikannya pemain bernilai di dalam pertandingan. Selain itu, tim Gibbons juga merupakan tipe pemain yang dapat memahami taktik di dalam lapangan.
Perannya hampir sama dengan seorang Nathan John di dalam pertandingan yang dapat bergerak bebas untuk memperkuat tim yang dirinya bela. Tim Gibbons mampu menjadikan dirinya sebagai sosok back sayap yang dapat mengeksploitasi seluruh sektor sayap dengan sangat baik. Dengan hadirnya tim Gibbons pada kualifikasi Piala Asia yang akan datang, tentu ini akan menambah kekuatan dari timnas Indonesia itu sendiri untuk bisa memetik hasil yang memuaskan. Itulah tadi merupakan deretan nama pemain keturunan yang akan dinaturalisasi oleh timnas Indonesia jelang lanjutan putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia 2026 Amerika. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.